mantan Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo, harus bertanggung jawab dengan PIK 2 itu. Selain itu, para Menteri Jokowi yang saat ini ada di dalam kabinet Bapak Prabowo Subianto pun harus bertanggung jawab dengan PIK 2 tersebut. Itulah pesan menohok yang disampaikan oleh Said Didu kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Mari kita simak terlebih dahulu cuplikan video berikut ini, dan nanti di akhir video saya akan membacakan sebuah narasi yang cukup menarik terkait dengan polemik PIK 2 ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Pak Prabowo, hati-hati dengan Menteri Jokowi, Menteri oligarki di dalam kabinet Prabowo. Saya pikir secanggih-canggihnya mereka main pasti ada kesalahan. Nah, itulah pentingnya Pak Prabowo melakukan. Kan begini, kalau ada kesalahan, kalau negara digugat, maka pilihan kan negara membayar pengusaha atau menangkap pejabat yang melakukan kesalahan. Kalau saya presiden, maka gua tangkap semua tuh, daripada negara yang membayar kerugian. Sederhana kok. Nah, itu political choice ya? Ya, political choice. Nah, itulah saya katakan, Pak Prabowo di 100 hari ini, dia dihadapkan pilihan, apakah membela oligarki atau bersama rakyat melawan oligarki, itu pilihan dia. Okay. Kalau dia coba bersama oligarki, itu akan berseberangan dengan rakyat. Mungkin nggak sih ada win-win dalam hal ini, kompromi misalnya disebutkan. Kalau disebutkan kan yang akan dicabuti itu sertifikat-sertifikatnya itu tidak keseluruhan, Pak, sebagian saja, karena betul hati-hati katanya dilihatin satu-satu sertifikat yang mana dirasa sesuai prosedur, yang mana dirasa bisa diambil tanpa kemudian berisiko harus digugat. Saya pikir itu kan narasi yang muncul dari yang selalu muncul dari Menteri KKP kan. Termasuk juga dari pihak ATR BPN, Pak. Nah, menyalahkan. Kita harus ingat bahwa ini dia takut kesalahannya terbongkar, maka dia mencari win-win. Karena ini kesalahan mereka. Nah, itu hati-hati Pak Prabowo mendengarkan bawahan itu, karena bawahan ini ingin menyelamatkan. Karena saya yakin oligarki itu ngancam. Lu buka, gua buka yang selama ini lu terima dari gua. Kan kira-kira begitu. Nah, kita harus ingat, Menteri KKP itu bendahara tim suksesnya Pak Jokowi 2014. Dan kita tahu itu oligarki di bawah koordinasi dia. Jadi ini saling tahu gitu loh. Jadi Pak Prabowo sekarang, saya terbuka menyatakan, Pak Prabowo, hati-hati dengan Menteri Jokowi, Menteri oligarki di dalam kabinet Prabowo. Karena itu bisa menjadi kendala bagi Pak Prabowo untuk melakukan pembersihan. Pak, sejujurnya Pak, Ya. siapa di balik semrawut ini semua? Saya melihat bahwa ini kan begini. Ada kesalahan prinsip sekali Jokowi dalam mengelola negara. Seakan-akan presiden itu punya kewenangan membagi-bagi milik negara semau dia. Ingat pidatonya, akan menyatakan, siapa yang butuh lahan 10.000 hektar, siapa yang butuh lahan 50.000 hektar, datang ke saya kasih. Itu kan kesalahan paradigma, sehingga terjadi seperti ini. Nah, itulah terjadi sehingga dibikin undang-undang Cipta Kerja. Nah, coba lihat, IKN. Rakyat Indonesia hanya boleh memiliki HGU sampai 20 tahun, 30 tahun. Ya. Kok dia bikin ke asing 190 tahun? Jadi memang kesalahan paradigma. Ini di Jokowi, di Presiden Jokowi yang kesalahan paradigma mengelola negara semakin kacau. Ada satu juga yang menarik, Pak. Setelah ini semua terjadi, disebutkan akan ada evaluasi dari proyek strategis nasional. Oke. Bahkan dalam doorstop terakhir depan awak media, Pak Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, menyebutkan bahwa PIK 2 itu bukan PSN. Betul. Bukan proyek strategis nasional, Pak. Bisa Bapak jelaskan kepada kami sebelum balik ini semua? Nah, itulah, kalau sekali berbohong ya begitulah. Erlangga teman baik saya. Pak Erlangga mengumumkan bahwa PIK 2 PSN itu kalau nggak salah 3 atau 4 Maret 2024. Dan setelah menghadap Pak Jokowi, dia kan menyatakan setelah kami menghadap presiden maka akan muncul PSN yang disebutkan itu PSN PIK 2, BSD dan beberapa lagi. Tapi yang paling kan BSD dan PIK 2. Terus tanpa penjelasan apa-apa, baru keluar keputusan Menko Perekonomian bulan April, tanpa peta. Kita nggak tahu yang mana batasnya. Baru bulan Juni, baru ada peta. Tapi apa yang terjadi di lapangan? Sejak Maret, sejak April, itu PT Agung Sedayu, itu dengan pembebasan lahannya itu namanya ada PT-nya. Nah, itu merubah semua nama PIK. Dulu PIK itu mulai PIK 1, PIK 2 sampai dulu PIK 2 itu hanya Kosambi.
Teluk Naga PIK 2, PIK 3 sampai ke Koronjo PIK 9, Tanara PIK 11. Setelah keluar bahwa PIK 2, bahwa PSN PIK 2, maka seluruh diganti nama PIK 2. Sehingga pembebasan lahan sangat masif dilakukan dengan alasan PSN. Padahal bukan PSN. Nah, baru kan saya kan yang pertama buka bahwa PSN itu hanya 1.750 hektar. Akhirnya Menteri ATR BPN menyatakan betul 1.750 hektar dan itu hanya hutan lindung, hutan mangrove. Nah, betul bahwa PIK 2 bukan PSN. Jadi Pak Airlangga, udahlah, Bapak kan yang membuka, di SK-nya juga namanya PIK 2. Jadi, nah itulah kalau karena jadi kalau menyatakan itu bukan PIK 2, PIK 2 memang bukan PSN, itu terlambat. Pengembang PIK 2 sudah memanfaatkan itu. Pak, berarti di balik ini semua semata-mata tujuannya ataupun goal terakhirnya adalah reklamasi ya Pak, untuk ekonomi Pak? Dua, jadi reklamasi dan penggusuran tanah rakyat dengan sangat murah. Dan ingat wawancara Aguan di Tempo kan menyatakan bahwa dengan PS saya harus bekerja sesuai hukum dong. Nah, sesuai hukum. Nah, sesuai hukum itu maksudnya tidak boleh dihalangi. Itu kan maksudnya dia. Maksudnya dia. Tapi karena menangkap bahwa PSN itu adalah jalannya. Dan itu memang dilakukan. Di bawah tuh semua menyatakan ini PSN. Dan nanti baru berbelok tuh setelah kita tahu kan baru terbuka tuh bulan Agustus bahwa PSN tuh tidak semuanya. Dengan bahasa sederhana Pak, agar publik bisa mencernanya. Apa sih konsekuensi dari sebuah proyek yang disebutkan sebagai PSN Pak dengan proyek-proyek lainnya? Oke, satu, PSN tuh semua aturan yang berlaku tidak ada, hanya peraturan pusat. Daerah nggak ada lagi. Yang kedua, bahwa seluruh resiko kalau ada yang terhambat maka negara yang tanggung. Bahkan menyatakan kalau ada masalah hukum maka negara yang turut membela. Bahkan kalau ada kerugian maka kerugian sosial, dampak sosial maka negara yang bayar. Nah, yang terakhir bahkan kalau umpamanya Mas Abraham punya tanah dan Mas Abraham nggak setuju, maka tetap tanahnya diambil dan ganti ruginya dititip di pengadilan. Jadi betul-betul itu adalah bulldozer untuk ini. Dan itu rakyat harus paham. Jadi bisa saja tahu kita lagi wawancara di sini ada merancang PSN di luar dan rumah saya masuk PSN, rumah saya bisa hilang atas nama PSN. Atas nama PSN. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, barusan kita menyimak bersama-sama bagaimana pernyataan dari Said Didu yang begitu belak-belakan dan memberikan pesan menohok kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Polemik tentang PIK 2 ini semakin hari semakin menarik. Tetapi konyolnya, sampai saat ini, kita masyarakat Indonesia belum menyaksikan ada aparat penegak hukum di bangsa ini yang benar-benar serius untuk menangani terkait dengan persoalan PIK 2 ini. Semakin menarik ketika kita menyaksikan bahwa kenapa aparat penegak hukum di bangsa ini yang seharusnya menjadi garda terdepan ketika ada persoalan, ketika ada masalah seperti ini, tetapi kenapa mereka pada diam? Apakah pernyataan dari Said Didu tadi dapat dibenarkan? Apakah ada negara di dalam negara? Banyak sekali cerita-cerita di bangsa ini yang semakin ke sini semakin menarik terkait dengan proyek PIK 2 ini. Tetapi berikut ini ada sebuah opini yang cukup menarik yang ditulis oleh Ahmad Kozinuddin SH dengan judul bahwa beginilah modus operandi oligarki Aguan di PIK 2 merampas tanah rakyat Banten. Pemirsa sekalian, dalam tulisan tersebut mengatakan bahwa tujuan utama praktik perampasan tanah rakyat dan negara adalah untuk dijadikan faktor produksi industri properti. Tanah rakyat yang dirampas umumnya terletak di daratan, baik berbentuk permukiman, lahan, sawah, pertanian, dan tambak. Adapun tanah negara dan ruang publik yang dirampas umumnya berada di pantai dan laut
sekitar bibir pantai. Teknik untuk mengubah pantai dan laut menjadi faktor produksi industri properti menggunakan mekanisme reklamasi. Tanah rakyat yang dirampas di daratan juga tanah milik desa dilakukan menggunakan dan memanfaatkan oknum kepala desa, perangkat desa, Pemda, notaris, hingga BPN. Untuk mengamankan tanah rampasan itu, aparat penegak hukum atau APH bertugas sebagai satpam aguan dari unsur polisi, jaksa, hingga hakim di pengadilan. Untuk tanah milik negara dan ruang publik juga sama. Memanfaatkan oknum kepala desa, perangkat desa, Pemda, notaris, hingga BPN. Untuk mengamankan tanah rampasan itu, aparat penegak hukum bertugas sebagai satpam aguan dari unsur polisi, jaksa, hingga hakim di pengadilan. Ditambah petugas yang berkaitan dengan pengamanan laut, baik oknum DKP maupun Bakamla TNI Angkatan Laut. Untuk mengamankan kerja eksekusi di lapangan, para petinggi TNI dan Polri, juga BPN dan kementerian terkait dikendalikan oleh aguan. Bahkan di era Bapak Presiden Joko Widodo, Presiden pun dikendalikan oleh aguan. Sungguh, ini mengejutkan buat kita semua kalau memang benar bahwa narasi yang ditulis oleh Ahmad Gozinuddin SH ini berdasarkan fakta dan realita yang terjadi di bangsa ini. Adapun untuk kerja teknis di lapangan, modus operandi perampasan tanah rakyat Banten dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut. Pertama, oligarki PIK 2 milik Aguan dan Antoni Salim menempatkan sejumlah orang untuk menguasai lahan sesuai site plan pengembangan industri properti yang telah mereka tetapkan untuk merampas tanah rakyat menggunakan sarana hukum. Kedua, oligarki PIK 2 milik Aguan dan Antoni Salim di bawah koordinator Ali Hanafia Lijaya menempatkan sejumlah nama untuk mendapatkan hak atas tanah di BPN, baik dalam bentuk SHM maupun HGU, terhadap sejumlah tanah yang ditargetkan. Operator lapangan yang namanya ditempatkan sebagai pemilik lahan untuk merampas lahan milik rakyat diantaranya adalah Eng Chun dengan nama Indonesia Ahmad Ghazali alias Ghazali, Henry, dan Freddy. Yang ketiga, oligarki PIK 2 milik Aguan dan Antoni Salim dibawa melalui Ali Hanafia Lijaya, mengkondisikan sejumlah aparat desa yang dibantu Surta Wijaya dan Maskota dari Abdesi untuk melengkapi persyaratan pendaftaran tanah di BPN untuk diterbitkan sertifikat baik SHM maupun HGU untuk kepentingan oligarki melalui sejumlah nama yang telah dipersiapkan, di antaranya Encun dengan nama Indonesia Ahmad Ghazali alias Ghazali, Henry, dan Freddy dan kawan-kawan. Yang keempat, oligarki PIK 2 milik Aguan dan Antoni Salim dibawa melalui Ali Hanafia Lijaya mengkondisikan BPN agar diterbitkan sertifikat atas nama Ahmad Ghazali alias Ghazali, Henry, dan Freddy dan kawan-kawan. Tahap awal mereka memblokir lokasi yang diajukan pendaftaran agar masyarakat lainnya, baik pemegang SHM maupun giri kehilangan hak dan terpaksa nego dengan oligarki melalui Ali Hanafia Lijaya. Poin kelima, oligarki PIK 2 milik Aguan dan Antoni Salim dibawa melalui Ali Hanafia Lijaya, dibantu aparat desa, preman hingga polisi, mengkondisikan pemilik tanah agar menjual murah tanahnya pada pengembang jika tidak mau ditekan secara hukum. Poin yang keenam, oligarki PIK 2 milik Aguan dan Antoni Salim dibawa melalui Ali Hanafia Lijaya,
menekan secara hukum melalui dua pendekatan. Yang pertama, kriminalisasi menggunakan aparat polisi, umumnya dengan pasal 263 KUHP dan 266 KUHP, pemalsuan dan penempatan keterangan palsu. Lalu yang kedua, menggunakan pengadilan ketika pemilik tanah menggugat, hakim sudah dikondisikan sehingga gugatannya hanya menghasilkan putusan yang melegitimasi sertifikat abal-abal milik Ahmad Ghazali alias Ghazali, Henry, dan Freddy dan kawan-kawan. Poin yang ketujuh, untuk merampas tanah bengkok, mekanismenya lebih sederhana. Cukup main mata dengan kepala desa dan perangkat desa. Yang kedelapan, adapun untuk merampas tanah negara, baik berupa pantai dan laut, termasuk merampas tanah fasilitas publik seperti jalan dan sungai, mekanisme yang sama juga digunakan. Ada sedikit perincian. Poin yang kesembilan, untuk pantai dan laut, modusnya dengan menerbitkan sertifikat untuk Ahmad Ghazali alias Ghazali, Henry, dan Freddy, dan kawan-kawan. Cukup bermain dengan aparat desa, Pemda, dan BPN. Poin yang ke-10, semua tanah hasil rampasan itu kemudian ditransaksikan dengan sejumlah PT perantara, seperti PT Kuku Mandiri Lestari. Baru setelah tanah selesai dicuci dan dibersihkan, tanah ditransaksi dengan PIK 2. PIK 2 adalah penada tanah rampasan itu. Poin yang ke-11, setelah transaksi tanah sampai ke PIK 2, pengembang melakukan tindakan permulaan pembangunan industri properti. Di darat, dengan melakukan pengurukan permukiman, sawah, lahan pertanian, dan tambak. Di pantai dan laut, dilakukan pemagaran untuk persiapan reklamasi dengan alasan mengembalikan tanah daratan akibat abrasi. Poin yang ke-12, kadangkala mekanisme dilakukan secara seri, tapi ada pula yang paralel. Maksudnya, meskipun tanah masih bersengketa, belum dibayar, belum lunas, belum terbit izin, pengembang melakukan tindakan pengurukan dan pemagaran menggunakan jasa pihak ketiga atau jaringan mafia tanah itu sendiri. Poin yang ke-13, contoh pemagaran laut oleh Encun atau Ghazali itu bermain bersama Mehmet atas kendali Ali Hanafi Alijaya. Namun begitu ketahuan, mereka berdalih pemagaran dilakukan secara swadaya oleh warga. Begitulah kerja jahat oligarki rakus perampas tanah rakyat. Negara harus hadir melakukan audit secara menyeluruh. Jangan biarkan tanah rakyat, tanah negara, dan fasilitas publik dirampas oleh oligarki untuk mensuplai faktor produksi industri produksi mereka, hanya untuk menambah kaya raya Aguan dan Antoni Salim. Itu adalah cuplikan narasi yang saya kutip dari Berita 62 yang ditulis oleh Ahmad Kozinuddin SH. Pemirsa sekalian, saya berharap bahwa polemik tentang PIK 2 ini bisa sesegera mungkin menemukan solusinya. Negara, dalam hal ini pemerintah, tidak bisa tinggal diam. Jangan sampai hilang kepercayaan dari masyarakat Indonesia kepada pemerintah dan aparat penegak hukum yang ada di bangsa ini. Kepada Bapak Prabowo Subianto, kami sebagai masyarakat Indonesia berharap bahwa polemik-polemik seperti ini harus bisa diselesaikan dengan perdamaian. Jangan sampai ada pertumpahan darah. Jangan sampai ada cerita dari masyarakat Indonesia yang hilang kepercayaan kepada aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum sebagai garda terdepan dalam menyelesaikan kasus-kasus seperti ini semestinya harus menunjukkan taringnya. Itulah polemik tentang PIK 2 dan sampai saat ini pun belum menemukan proses penyelesaian, bahkan beberapa narasi, beberapa cuplikan video kita menyimak dalam berbagai media sosial, ada yang mengatakan bahwa aparat penegak hukum
mereka lebih memilih untuk berdiam diri. Kalaupun demikian, apakah bangsa ini akan baik-baik saja? Apakah masyarakat Banten hanya akan menjadi penonton? Saya pikir tidak. Yang saya khawatir, bila di suatu hari nanti ada pertumpahan darah dari masyarakat Banten dengan aguan maupun dengan aparat penegak hukum yang ada di bangsa ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.